pelaksanaan reformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Di daerah istimewa Yogyakarta, pelaksanaan reformasi birokrasi diterapkan dalam sistem pemerintahan yang transparan, cepat, serta peka terhadap perubahan. Kepercayaan masyarakat atau trust yang berhasil dibangun menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Inilah yang menjadi dasar pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menerapkan anggaran berbasis kinerja secara elektronik atau yang kerap disebut Electronic Performance Based Budgeting. Reformasi birokrasi berbasis website yang dilakukan internal pemerintahan merupakan hasil komitmen kuat pimpinan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menginginkan pemerintahan yang akuntabel, berkelanjutan, serta berdampak langsung pada pelayanan problematika di masyarakat. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya melakukan ikhtiar melalui berbagai upaya strategis secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Salah satu tindakan penting yang dilakukan adalah melalui upaya membangun sistem kinerja pemerintahan dan terukur. Pada titik inilah kita terus berkomitmen mengembangkan performance based budgeting di tengah keterbatasan penganggaran dan ketersediaan SDM dengan mengoptimalkan aplikasi yang justru mempermudah kerja yang berorientasi pada pencapaian outcome. Electronic Performance Based Budgeting pada dasarnya adalah bagian dari reformasi birokrasi yang telah dimulai sejak tahun 2004 silam. Terdapat 3 komponen utama, yaitu peningkatan akuntabilitas dan perencanaan yang disebut Jogja Plan, keuangan dan penganggaran yang disebut Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pengawasan yang diberi nama Jogja Kendali. Pada awalnya, 3 komponen ini berjalan sendiri-sendiri atau parsial di setiap unit kerja di bawah pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Namun tahun 2013, semua komponen ini terintegrasi menggunakan sistem berbasis web. 3 komponen inilah yang dijadikan dasar penilaian yang akan dilaporkan dalam bentuk rapor kinerja setiap 3 bulan sekali. Rapor ini diberikan langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD berkinerja terbaik dan terburuk. Hasil penilaian kinerja ini juga menjadi penentu besar kecilnya remunerasi yang didapatkan oleh SKPD. Kalau yang kinerjanya di atas rata-rata itu nanti remunerasinya akan dapat 2 kali. Karena remunerasi normal ditambah remunerasi hasil potongan dari SKPD-SKPD yang kinerjanya di bawah rata-rata. Nah, inilah yang kemudian akuntabilitas terhadap perencanaan, pelaksanaan, kemudian reportingnya melalui sampai rapotannya gubernur memberikan rapot, ini kemudian akan kita pertanggungjawabkan ke publik karena hakikatnya ada negara, ada pemerintah daerah itu kan menggunakan uang rakyat. Sehingga disitulah gubernur kemudian akan mengumumkan di media massa melalui surat kabar. Perbaikan demi perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah membuahkan hasil. Pada Oktober 2016, dari evaluasi 3 bulanan, diperoleh gambaran kualitas performa kinerja SKPD, yaitu di atas rata-rata dan rata-rata, dengan tingkat pencapaian kinerja 90% lebih. Hasil nyata lainnya adalah organisasi yang lebih ringkas, padat, dan sehat, serta penurunan jumlah kegiatan dengan orientasi investasi dari 3.200 menjadi 878 kegiatan dalam kurun waktu 2012 hingga rencana tahun 2017. Di samping itu, tidak ada lagi program siluman karena mata anggaran telah dikunci melalui desain program berbasis website. Tak heran
jika Kemenpan RB menganugerahkan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa nilai A untuk akuntabilitas kinerja provinsi, serta Pemda Terbaik Nasional dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik Sinovik tahun 2015. Tak hanya itu, penghargaan Pangripta Nusantara yang diberikan kepada daerah berprestasi di bidang dokumen perencanaan pembangunan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas. Perubahan menuju layanan yang lebih baik atau reformasi di bidang layanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya terlihat pada sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat Pembantu di Kabupaten Bantul. Peningkatan pelayanan yang dilakukan berupa profesionalitas dan kecepatan para petugas, ditambah dengan adanya layanan pembayaran pajak kendaraan roda 4 secara langsung dari kendaraan atau drive-thru. Di samping itu, layanan Samsat juga ditingkatkan menjadi layanan elektronik Samsat atau e-Samsat Jogja. Dengan e-Samsat, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak tahunan tanpa harus datang ke loket Samsat. Pembayaran dapat dilakukan melalui anjungan tunai mandiri atau ATM bank yang ditunjuk. Bahkan di lokasi ATM, terdapat mesin cetak notis atau surat ketetapan pajak daerah yang biasa terlampir bersama STNK. Layanan e-Samsat ini telah diuji coba pada November 2016 dan secara resmi diluncurkan pada Desember tahun yang sama, serta diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Saya di sini lebih enak, lebih cepat, nggak usah fotokopi ini dan itu, langsung masih di dalam mobil, langsung bisa bayar, paling 5-10 menit selesai. Ini pertama kali saya ke Samsat di tempat ini. Sebenarnya ada sedikit kekurangan dalam surat-surat saya, tapi begitu ke sini pertama diberikan kemudahan, dibantu dan diberikan solusi juga. Terus pelayanannya cepat, cuma ngantri sebentar, setelah itu langsung jadi. Kalau dulu kan di Bantul, semenjak ada ini layanannya jadi semakin enak, cepat. Saya misal pagi datang itu saya ambil nomor, terus saya tinggal fotokopi, saya masuk cepat jadinya. Pembenahan berupa perubahan dan perbaikan dalam hal pelayanan di kantor Samsat Kabupaten Bantul ini hanyalah salah satu dari upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mewujudkan reformasi birokrasi. Layanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan sebuah keharusan yang dilakukan di segala lini pemerintahan. Perubahan yang dilakukan memerlukan inovasi atau pembaharuan, sehingga layanan masyarakat bisa berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Inovasi inilah yang tergambar dalam sejumlah program layanan masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat.